Jumpa lagi dengan saya Gunawan Syarifudin. Kali ini akan membuat tutorial tentang cara membuat vas bunga dan kemudian nanti akan di 3D print. Saya menggunakan software dari Autodesk free, namanya Fusion 360. Nanti Anda bisa download software dengan lisensi, bisa lisensi startup atau lisensi educational. Jangan demo. Kalau demo hanya 1 bulan, tapi kalau lisensi edukasi bisa 2 tahun, kalau startup 1 tahun. Kalau saya memakai lisensi edukasi, jadi nanti masanya 2 tahun, kemudian bisa diperpanjang, jadi boleh dibilang gratis untuk waktu yang lama, nggak tahu nanti kalau berubah. Oke, langsung saja kita ke software Autodesk Fusion 360. Nah, pertama-tama kita tentukan ukurannya dulu. Kalau untuk 3D printing, maksimum ukuran 3D printing yang umum adalah yang agak lebih besar, biasanya 30 kali 30, tingginya 40, Creality CR 10 dan sebangsanya. Kalau untuk Ender 20 atau 22, tapi 20 aman. Untuk rata-rata 20. Ukuran 3D printing adalah 20 kali 20. Oke, saya mau membuat vas bunga kecilnya. Kita mulai dari sketch. Jadi kita bikin sketch dulu, lalu kita tentukan ini create sketch, terus kita tentukan face nya yang mana, permukaannya ini adalah front ya. Lalu kita bikin kira-kira ukuran di sini, ini 25, ini 50, berarti ini 5 cm, ini dalam milimeter ya, ini 5 cm. Kalau saya mau membuat 10 cm, berarti nanti kita akan revolve, kita akan revolve sehingga kita bikin penampang separuhnya ya, segini. Ini 5 cm ya. Lalu kalau untuk 3D printing kita juga harus memikirkan gimana caranya biar tidak perlu pakai support. Biar tidak pakai support, maka kita harus perhatikan sudut bawahnya jangan sampai menggantung. Oke, gini. Lalu kita lanjut dengan kita bikin lagi. Nah, nanti di tengah-tengahnya kalau biasanya ada lubang buat biar kalau menyiram airnya bisa tembus ya. Oke. Sorry, sudutnya terlalu lebar, mungkin segini. Oke, segini. Kita kasih lubang gap 2 mili. Lalu kita bisa kasih ini namanya offset, shortcutnya O. Kita bikin ketebalan 2 mili karena ke dalam min 2 ya, min 2. Lalu kita sambungkan ini tinggi 2 mili, kita sambungkan ke sini. Oke, ini permukaannya juga kita sambungkan pakai line tool. Oke, kita udah dapat bentuk separuh atau penampang dari vas tadi. Kita bisa potong yang nggak perlu, kita buang. Lalu kita mulai finish sketch. Dari sini bisa, finish sketch. Kemudian mulailah kita revolve, logonya seperti ini. Revolve, bendanya udah kita pilih sebelumnya. Kalau profilnya ini, kemudian aksisnya adalah aksis Z tadi yang berdiri. Oke.
jadilah seperti ini. Kalau dari bawah, nah jadi dari bawah nanti kalau untuk lengkungan seperti ini dia nggak perlu support karena sudutnya cukup. Kalau misalnya kita terlalu miring, terlalu datar gitu, dia akan membutuhkan support karena kalau nggak pakai support akan ambruk. Dan kalau 60 derajat, sudutnya 60 derajat atau kurang, dia tidak memerlukan support. Bisa juga lengkung itu juga, dom itu juga tidak memerlukan support. Maka dari desain ini kita bisa menentukan bagaimana agar mudah untuk ngeprintnya. Oke, kalau misalnya ini kita rasa ini terlalu nyeper gitu ya, kita bisa edit. Sebenarnya kita bisa enaknya di Fusion, kita bisa balik lagi ke history, kita edit sketchnya. Oke, misalnya sudutnya kita ubah jadi ini, harus kita buang lagi, kita bersihkan lagi. Oke, seperti ini ya. Terus misalnya kita pengen, itu favorit saya, jadi kita pengen bikin fillet di sini, fillet, tarik ya, jadinya lebih cantik. Oke, jadi ini jadi pas dengan bentuk yang seperti ini. Kita perlu mungkin semacam nih hiasan-hiasan biar tidak plain. Kita coba pakai dari depan aja, tampak depan. Kita buat sketch lagi, terus kita buat lingkaran di sini. Setengah lingkaran nanti yang kita pakai. Nah, oke, finish sketch. Kita bisa extrude. Nah, di sini karena di tengah kita extrude-nya sebenarnya bebas ya. Kita bisa extrude sini. Nanti ada pilihannya cut atau join atau intersect. Karena kita nanti akan membuat menjadi bukan hanya satu permukaan tapi memutarnya, maka kita enggak langsung cut. Kita akan bikin dulu new body karena kita nanti akan copy. Nah, oke, new body. Nanti kita akan copy menjadi pattern, circular pattern ya. Bendanya kita pilihnya body, bendanya kita pilih, lalu aksesnya kita pilih yang ini, yang biru ini. Jumlahnya berapa? Misalnya 3, ini kita bikin 5. Oke, 5. Klik OK. Nah, jadinya seperti ini keluarnya. Kalau misalnya kita merasa ini kurang besar, ini kurang besar, kita bisa tambah lagi edit sketchnya dari sini seperti tadi, edit sketch. Ini kita bisa gedein segini misalnya. Oke, finish sketch, otomatis dia akan menjadi besar semua. Oke, kita lihat di bendanya ada 4 benda di sini, ada semuanya ada 6 benda, Jadi kita akan ini intersect body 1. Caranya dengan cara kita modify combine. Operasinya apa? Operasinya adalah cut. Yang akan di-cut adalah kita pilih targetnya ini, kemudian toolnya 1 2 3 4 5 6 ini 2 3 4 5 6. Oke, udah terpilih toolnya, kita klik OK. Ini jadi seperti ini.
Kalau misalnya kita pengen atasnya juga, misalnya kita juga bisa seperti tadi, kita coba atasnya bikin serupa, lingkaran lagi boleh, tapi kecil ya. Kita bisa langsung klik key, pilih new body. Oke, lalu kita seperti tadi pattern circle pattern, objeknya kita pilih ini, kemudian aksesnya kita pilih, bisa ini juga, atau bisa dari sumbu yang warna biru ini bisa. Pokoknya kita mengenali aksesnya nggak harus berupa garis, tapi bisa juga, nah seperti ini sebagai aksesnya. Jumlahnya yang banyak 3,56 masih, coba kita 16. Oke, lalu kita lagi operation tadi, modify, kita pilih bodinya, targetnya adalah ini, kemudian toolnya kita pilih semua. Oke, jadilah seperti ini. Kita tinggal export nanti, biar bisa dicetak. Dari tadi export save as STL, lalu kita simpan ke dalam hard disk, namanya font 1. Oke, selesai. Oke, kita akan lanjut dengan 3D printingnya. Nanti kita lihat bersama hasilnya. Ada support. Oke, ini selesai dalam waktu sekitar 3 jam. Tanpa support lumayan halus. Ini juga tanpa support semua, ketebalan 2 mm.